Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak wa jama'ana fi hadzal masjid, wa nas'alullah azza wa jalla ay yajma'ana fi jannatihi al-'ula. Ya Rabb, ijma'na fi jannatika al-'ula ya Rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jamaah asar yang dimuliakan Allah, mungkin ada di antara kita ada yang mengucapkannya, atau mungkin saja ada yang tidak mengucapkannya. Apa ucapan itu? Ucapan-ucapan bentuk pesimis kepada Allah Subhanahu wa taala apabila didatangkan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Muncul dalam diri perasaan-perasaan bahwa Allah tidak melihatnya, bahwa Allah tidak memperhatikannya, bahwa Allah tidak sayang kepadanya, bahwa Allah membiarkannya. Dan tentu perasaan ini sebenarnya bukan muncul dari perasaan kaum yang beriman kepada Allah. Perasaan ini tentu adalah perasaan yang dihembuskan oleh syaitan agar kita bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah. Apa saja bentuk musibah itu? Terkadang kita merasa, baik itu kita ucapkan maupun kita pendam dalam hati kita. Nauzubillah min zalik. Semoga kita menjauhkan perasaan-perasaan daripada suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita bahas tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, apa sebenarnya target Allah memberikan ujian kepada kita? Tentu punya target. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah katakan kepada kita bahwa Allah memberikan ujian kepada kita sedikit daripada rasa lapar, sedikit daripada rasa kehilangan kekayaan harta kita. Mungkin sebelumnya sumber-sumber kekayaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada suatu waktu Allah tahan. Muncul dalam hatinya, mengapa Allah cabut rezeki saya? Mengapa Allah sedikitkan rezeki saya? Kemudian muncullah suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan itu hanya sedikit. Dan juga ujian berupa dicabut nyawa orang di sekitar kita, keluarga kita, baik yang sedarah dengan kita maupun yang sudah kita angkat sudah menjadi saudara kita, sudah sangat dekat dengan kita. Kita merasa bahwa itu bentuk ujian yang paling berat bagi kita. Allah katakan itu sedikit ujian itu. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina yang dulu namanya Kan'an,
Kemudian banyak ujian yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Mungkin tak cukup waktu untuk kita jelaskan ujian-ujian yang beliau alami. Namun ada ujian-ujian besar yang kita baca di dalam Al-Quran, apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Ujian yang pertama apa? Ujian yang pertama, beliau seorang Nabi yang mendambakan seorang keturunan. Tak tiba-tiba. Kalau mungkin sekarang sudah ke dokter ini, ke dokter sana, sudah kemana-mana, Malaysia, bahkan nggak percaya sama dokter di Indonesia, bahkan ke Malaysia dan sebagainya, sudah kemana-mana. Tapi di sini dan di sana, dimanapun dia datang, nggak ada masalah. Mungkin karena waktu itu belum ada teknologi yang secanggih sekarang ini. Tapi di dalam hati kecil Nabi Ibrahim belum berkeinginan untuk mendapatkan keturunan itu. Dan akhirnya beliau di usia-usia akhir, sudah tua kalau bahasa kita, dapatlah anugerah seorang anak yang bernama Ismail. Dan setelah itu baru dapat anak yang kedua dari istri yang pertama, yaitu Ishak. Jadi beliau dapat dua orang anak. Yang pertama Ismail. Tentu nih dalam kita manusia nih, yang kita tunggu-tunggu dikasih sama Allah, bagaimana bagiannya? Sama seperti orang kehausan di tengah padang pasir, kata sebagian para dai, orang kehausan di tengah padang pasir, apa yang diminta? Uang kah? Apa? Tentu seteguk air baginya tentu lebih bermanfaat ketimbang harta, ketimbang kekayaan yang diberikan kepada seorang yang sedang haus di tengah padang pasir yang begitu panas. Tentu ketika datang hadiah dari Allah berupa Nabi, seorang bayi pertama Ismail, bahagia tentu beliau. Namun apakah cukup dengan datangnya bahagia itu selesai semuanya? Sebagaimana dikatakan oleh Buya Hamka, apa itu bahagia? Banyak orang mendefinisikan bahagia, kata Buya Hamka. Ada yang mengatakan bahagia itu punya mobil mewah, punya ini mewah dan sebagainya. Sampai beliau menceritakan ada seorang kaya di Medan. Dalam buku beliau itu, beliau katakan ada seorang yang kaya di Medan itu, kaya raya. Tapi dia akhirnya bapak itu dia pakai payung berjalan berkeliling kota Medan usia tuanya. Kemudian ditanya sama orang Medan itu, kenapa bapak kan orang kaya, kenapa bapak nggak naik mobil, kenapa anak bapak yang naik mobil dan sebagainya? Dijawabnya lah, memang saya nggak membutuhkan itu, saya cari-cari tapi saya ternyata nggak menikmati apa yang saya cari itu, sehingga yang saya cari itu biarlah dinikmati oleh anak saya. Jadi macam orang, ada bahkan orang-orang barat itu mendefinisikan bahagia karena mereka nggak punya agama. Waktu usia senjanya dia pensiun pergi ke Sabang. Kita lihat orang-orang bule itu ke Sabang dan sebagainya, itu orang itu pensiun. Ada orang-orang barat itu karena dia nggak punya agama, nggak kemana lagi, dia bawa uangnya itu, dikumpulkan uangnya itu, akhirnya dia tinggal di rimba raya, di rimba Tuhan maksudnya, tinggal di situ. Karena kenapa? Dia mendapatkan itulah bahagia. Makanya banyak macam model orang mendefinisikan bahagia. Namun Islam tidak begitu. Kita mendefinisikan bahagia adalah bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya. Nah, kembali ke cerita tadi. Nah, ketika mendapatkan anak yang beliau impikan, apa perintah Allah? Perintah Allah memerintahkan untuk membawa bayi ini dan ibundanya ke sebuah lembah yang disebut dengan Al-Bakkah. Kalau sekarang disebut Mekah. Yang menurut riwayat dan menurut yang sudah kita datang ke sana, bagi yang sudah datang ke Mekah, bagaimana lihat panasnya Mekah itu, lembah batu, nggak ada apa-apa di sana, nggak ada apa-apa. Ditinggalkan anak di sana dengan bayi. Bertanyalah sang istri, wahai
suamiku, apakah ini, mengapa engkau meninggalkan kami di sini? Ini pertanyaan seorang istri agar rasional, logis. Apakah tinggal kamu ini, wahai abang, ini bahasa Aceh tanya. Enggak dijawab oleh Nabi Ibrahim. 3 kali pertanyaan itu, mengapa engkau tinggalkan kami di sini? Enggak dijawab. Mengapa enggak? Karena memang seorang manusia siapapun enggak tega. Enggak tega. Kita ini punya naluri manusia, enggak tega kita. Atau ada yang ahli psikologi. Tentu kalau dikaji secara psikologi, ada perasaan yang memang enggak tega Nabi Ibrahim meninggalkan anak di sana. Bukan dia pegang. Oh, tega dah Nabi Ibrahim. Enggak, tetap enggak tega beliau. Makanya beliau enggak jawab. Kemudian pertanyaan terakhir apa? Apakah ini perintah Allah? Apa jawaban Ibrahim? Bala. Betul. Cukup itu saja jawabannya. Kenapa? Mengapa jawabnya singkat? Karena memang enggak tahu mau jawab bagaimana. Enggak tahu mau mengucapkan apa. Ini perintah Allah. Nyatanya kadang-kadang diperintahkan oleh atasan, padahal bukan maksiat. Bukanlah perintah atasan ataupun pimpinan kita itu untuk berbuat maksiat, tapi macam saja kita tanya ini, tanya itu. Padahal kalau kita jalankan sudah, tidak usah tanya. Seperti Bani Israel, banyak tanya, kenapa ini Nabi Musa, kenapa ini Nabi Musa, kenapa ini, akhirnya enggak kerja juga. Banyak tanya, tapi kerja enggak. Tapi ya inilah seorang Nabi Ibrahim. Walaupun dalam keadaan bermasalah, tapi tetap husnuzon kepada Allah. Beliau enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Cuma beliau doa saja. Menjawab singkat kepada istrinya. Seorang istri ini, seorang istri Nabi ini, namanya juga istri Nabi, sudah paham. Wah, ini kalau udah perintah Allah dah khalas. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Cuma kan hanya beberapa doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, berkahilah keturunan-keturunanku di sini. Kemudian datangkanlah orang-orang untuk mengunjungi tempat itu. Dan kita saksikan sekarang sidang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, doa-doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita lihat perjalanan proses pencairan pencarian air Zam-Zam, akhirnya dapat air Zam-Zam. Itu kan proses. Lari ke Bukit Safa dari Marwah dan sebagainya, Siti Hajar dan sebagainya. Apa? Tidak hanya cukup dari situ. Ya. Ketika Nabi Ismail sudah pemuda sikit, sudah muda, sudah balik, datang. Jadi waktu bayi ditinggal ke situ, waktu udah gede sikit, datanglah Nabi Ibrahim berkunjung lihat anak. Sampai di sana, kata Nabi Ibrahim, "Inni ara fil manami anni azbahuk." Nyoba tanya, katrip dah tinggal ini katanya, merantau Malaysia atau ke atau kuliah ke mana. Kita pulang, kita bilang, "Bapak ini dapat mimpi, bapak bunuh, menyembelih leher kamu. Apa pendapat kamu?" Dia anak ini nyana zaman jina apa? Ya Allah, bapak. Sudah bayi, saya enggak kenal mana bapak. Tentu kan Nabi Ismail kan tak tanya siapa bapak saya. Makanya kan penting hadirnya seorang bapak, kan? Jadi bapak, kenapa perlunya bapak itu kan ada secara psikologinya dalam pendidikan anak. Ini maaf, ini mungkin ada para pakar psikolog di sini. Hadirnya seorang bapak dalam pendidikan anak itu penting. Walaupun memang tarbiyahnya itu kepada ibu, tapi hadir seorang bapak itu penting. Sampai jam 5 ya. Sampai jam 5. Penting. Nah, ini kalau anak zaman sekarang ini tiba-tiba udah besar saya, udah balik, datang mau menyembelih saya. Ini menan jawaban anaknya benjino. Tapi apa jawaban Ismail? Ya bati fa'al ma tu'mar. Ya wahai bapakku, kerjakan itu apa yang diperintah. Ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bersabar. Ini sabar.
Kemudian apa yang terjadi sebagaimana dalam kisah yang kita baca, insyaallah kita akan berjumpa dengan Idul Adha, ya kan? Akhirnya memang serius, memang mau disembelih Nabi Ismail, akhirnya diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu sudah sunatullah. Semua kita dapat ujian. Cuma kita punya standar, harus punya keyakinan dalam diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu tentu enggak di luar kemampuan kita. Itu keyakinan kita sama Allah. Kalau kita diberikan sakit, ya, enggak juga seperti pendapat, oh kalau sakit enggak perlu berobat lah, enggak juga. Saking doa, yakin kepada Allah, berusaha. Mengenai hasil itu urusan Allah. Apakah disembuhkan atau itu urusan Allah. Yang penting kita thiqatu billah. Kita harus punya keyakinan at-thiqah billah. Karena kita kalaupun sembuh, ya, hak Allah. Ini kita kan punya Allah. Kita ini punya Allah. Dilahirkan kita mau dicabut nyawanya waktu itu dilahirkan, ataupun dikasih usia 40 tahun, ataupun mau dikasih usia 60 tahun dan sebagainya, itu kan hak Allah. Kenapa kita harus stres, ya kan? Stres dengan masalah. Inilah karena orang stres dengan masalah, karena dia tidak ada Allah dalam hatinya. Saya baca berita tentara Israel yang menyerang Gaza 2014, itu kan udah pada gila, stres, berita di medsos. Tentara Palestina nggak ada yang gila-gila, padahal diserang, dibom tiap hari. Kok nggak ada yang stres? Padahal kita yang stres. Padahal kita yang kena serang yang stres, kan? Takut kita kapan itu datang bom. Tapi nggak ada yang stres. Kenapa tentara Israel stres? Nah, inilah bedanya. Bedanya orang yang punya keyakinan dengan orang yang nggak punya keyakinan. Bedanya orang yang menyandarkan hidupnya itu kepada Allah dengan orang yang tidak. Jadi intinya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dunia ini hanya sementara kita cari. Tidak ada yang harus berhabis-habisan kita cari untuk dunia ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami dan jadikan akhirat di hati kami. Jangan jadikan akhirat di tangan kami dan jangan jadikan dunia itu di hati kami. Apa maknanya? Kalau dunia itu di tangan kita, ketika datang ujian, ya kita lepaslah itu. Kita lepas dunia itu. Dan nggak ada stres. Kenapa? Kita yakin walaupun nggak dapat dunia itu, kita dapat akhirat. Tapi sebaliknya, kalau itu akhirat di tangan kita, datang ujian, nah akhirat kita jual. Dunia kita masukkan dalam hati, apa yang terjadi setelahnya? Hilang dunia, hilang akhirat, stres gila, masuk RSUJ, rumah sakit jiwa. Makanya ini penting kita pengajian, penting kita mendalami, penting kita ibadah. Dan yang terakhir, agar kita bisa menghadapi ujian dan sebagainya, marilah kita punya amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang sebagaimana hadis Rasulullah SAW katakan, kalaupun amalan sunnah itu kita lakukan kecil tapi terus menerus kita lakukan, itulah yang akan menyebabkan kita masuk surga. Mari kita melakukan amalan-amalan ibadah terbaik kita. Kita merubah pola hidup kita sekarang. Kita seimbangkan antara kebutuhan dunia kita dengan kebutuhan ukhrawi kita. Kita seimbangkan. Bagaimana caranya? Kita tingkatkan kembali kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba sekali-sekali kita, jangan sekali-kali ini. Kalau sekali-kali berarti setelah itu nggak boleh lagi, kan gitu. Coba sekarang kita mulai mencoba hidup yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Kalau Rasulullah itu tidak pernah
mencoba sholat malam, kemudian tidak kita tidur lagi, setelah itu sholat subuh berjamaah ke masjid, dan kita resapi, kemudian baca Quran walaupun enggak satu juz, 1 lembar per hari ada yang kita baca. Coba kita resapi ibadah-ibadah ini, kemudian salat wajib di masjid secara berjamaah kita resapi coba. Nah, coba nanti kita lihat apa perbedaan antara ketika kita memang meresapi ibadah-ibadah yang kita alami ini dengan tidak. Jadi sama seperti ada satu orang yang sudah punya kekebalan tubuh dengan yang tidak. Kalau yang punya kekebalan tubuh itu, dia kalau terserang penyakit, nah dia tidak sakit karena imunitasnya kuat. Tapi kalau tidak punya imunitas, kekebalan tubuhnya tidak ada, maka diserang penyakit cepat sakit. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika datang ujian biasa saja. Kembali kepada Al-Qur'an, ini hanya kecil, enggak ada yang besar di dunia ini. Orientasi kita akhirat. Dan juga tanpa begini, tanpa sebaliknya misalnya, oh kita akhirat saja, dunia kita tinggal, enggak juga. Harus seimbang tadi. Seimbang, dan insya Allah kita kembali ke kisah Nabi Ibrahim tadi. Apa Allah buktikan, Allah sebut di dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi Ibrahim, Allah sebut. Dan kemudian Allah jadikan apa aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dulu dengan buah kesabaran itu yang dilakukan oleh para jamaah haji sekarang. Dan juga Allah jadikan dari keturunan Nabi Ibrahim itu para nabi. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abal Anbiya. Kalaulah tidak dengan kesabaran, tak mungkinlah itu semua terjadi. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menasihati diri saya sendiri dan kita semuanya, mari kita bersabar dengan segala bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thiqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqini billah, yakin. Kita yakin kepada Allah dan sebenar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya sebagaimana kita dikumpulkan pada masjid yang berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.